Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedang jalan pagi, jogging, rekreasi di Pantai Widuri di Pemalang ini. Yang hari ini kita viral Pemalang karena bupatinya ketangkap KPK OTT. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi seperti itu yang prihatin, saya membuat sesuatu, men-sharingkan pengalaman. Bagaimana ketika saya suatu saat tinggal di satu tempat, tetangga saya tiap hari ribut terus suami istri. Masalah kecil jadi besar, masalah besar semakin tambah besar. Tidak bisa menahan emosi, tidak bisa kemudian mengontrol kemarahan. Akhirnya apa? Rame dan tiba-tiba sudah berpisah. Tetapi mereka biasa. Bahkan saya dengar beberapa kali kawin cerai itu sesuatu yang biasa bagi ibu dan bapak itu. Dan kalaupun pisah itu hanya seperti lulus sekolah saja, lulus menikah dengan si A, kemudian nanti sekolah yang berikutnya harus mulai dengan si B dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang membuat saya bingung, seakan-akan nilai perkawinan itu hanya sekolah dan bisa cerai, kawin, cerai. Apalagi artis-artis itu kadang-kadang memprihatinkan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus dengan Injilnya berbicara tentang perceraian. Ada orang Farisi yang ingin mencobai Yesus. Dia bertanya pada Yesus, "Guru, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya?" Lalu Yesus bertanya kepada orang yang bertanya itu, "Apa kata Musa, kata nabi-nabimu?" Lalu dia menjawab, "Menurut Musa, kami boleh menceraikan tetapi dengan surat cerai." Lalu Yesus punya peluang untuk memukul orang itu. Karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah itu. Tetapi sebetulnya hakikat perkawinan, sejak awal perkawinan itu, sejak awal dunia, perkawinan itu adalah pertemuan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Dan mereka sudah menjadi satu daging. Mereka sudah disatukan oleh Allah. Maka yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, lalu Petrus protes, kalau begitu hakikat perkawinan mendingan tidak usah nikah. Karena ingat apa? Kenapa? Karena itu. Karena zaman itu banyak orang kawin cerai. Perempuan hanya dianggap sebagai milik yang bisa dibeli. Kemudian laki-laki bisa mempunyai wanita dan budak-budak banyak sekali. Dan akhirnya apa? Kemudian bisa ganti-ganti pasangan. Maka ketika hal kemapanan itu dikritik oleh Yesus, lalu Petrus dan murid-muridnya protes. Kalau begitu tentang perkawinan, mendingan tidak usah nikah saja. Lalu Yesus menerangkan, kamu memang tidak bisa menangkap apa yang dikehendaki Allah. Ada orang yang tidak menikah karena sejak lahir tidak bisa. Ada orang yang tidak kawin karena dibuat demikian oleh orang lain atau dirinya sendiri untuk tidak bisa kawin. Ada juga orang yang tidak kawin karena kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang tidak kawin karena memang sejak lahir ada kelainan. Ada impotensi, ada kelainan di bidang alat seksualnya. Tetapi ada juga orang dibuat demikian, yaitu para pengawal-pengawal permaisuri putri raja, supaya tidak selingkuh zaman dulu, dipotong semua atau dikebiri, sehingga dia tentu saja tidak bisa kawin sebagai laki-laki. Dan ada yang tidak memilih tidak kawin karena demi kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang masuk sebagai mungkin rahib, orang-orang yang sudah berniat tidak mau menikah tetapi mendoakan dunia, orang-orang yang merasa bahwa lebih baik dekat dengan Tuhan daripada
masuk dalam ikatan perkawinan. Tapi bukan berarti orang yang menikah itu tidak bisa mendapatkan kesucian seperti kesucian orang yang selibat. Saudara-saudari yang terkasih, saya merasakan orang yang menikah itu pun bisa seperti orang yang selibat dalam hal kedekatan dengan Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang selibat pun bisa tidak menghayati selibaternya, entah dengan pikiran, motivasi, dan seterusnya, sehingga dia pun tidak bisa mencapai kesucian sebagaimana kedekatan keluarga yang mereka yang membangun keluarga dengan Tuhan sendiri. Jadi jangan dianggap orang selibat lebih suci daripada orang yang berkeluarga. Orang berkeluarga pun selalu bisa demi kerajaan Allah mempertahankan keutuhan, kesetiaan dalam keluarga, sehingga akhirnya selalu banyak mati raga, selalu banyak berjuang untuk setia, jatuh bangun. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau saya misa dalam peringatan pesta emas perkawinan keluarga, pesta perak perkawinan keluarga, ulang tahun perkawinan yang disyukuri, saya selalu merasa gembira, merasa tertantang, merasa mendapatkan contoh bagaimana keluarga itu bisa setia satu sama lain sampai 50 tahun, sampai 25 tahun, sampai 15 tahun, sampai 35, 40 tahun. Karena saya membayangkan di balik itu pasti tidak happy-happy saja. Banyak sekali pertengkaran, perbedaan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali seluruh tantangan yang dia harus hadapi. Saya ketika mendampingi ME di Jakarta dan misa ulang tahun perkawinan atau pesta emas perkawinan salah satu anggotanya, mendengarkan sharing-sharing mereka. Bagaimana yang satu ketika masih muda semangat sekali mengapeli ketika di asrama sampai menikah, tidak punya apa-apa, tinggal di rumah besar tetapi rame-rame, pelan-pelan membuka usaha showroom mobil, mulai berkembang dan kemudian setelah itu ramai sekali showroomnya. Maka ketika kelahiran anak pertama, ternyata suaminya mengantar di rumah sakit. Kelahiran anak kedua, suaminya tidak tahu kemana karena hunting mobil keluar kota, biasanya sampai 1 minggu. Dia sudah di rumah sakit, tidak ditemani suaminya ketika melahirkan anak kedua. Dan berikutnya, saling kemudian baku cakar, saling kemudian marah. Tetapi ketika kemudian ikut ME, saya tidak iklan ME ya, karena ini sharing dari keluarga itu. Dia mengatakan saling bisa sharing perasaan. Bukan saling mengkritik dan menyalahkan, saling mendukung. Tetapi juga salah satu kritik dibalut dengan bahasa sharing, perasaan hati yang diungkapkan. Saya merasa kok saat ini kamu tidak mencintai saya. Kamu kemarin waktu ulang tahun saya, kamu kok malah pergi keluar kota. Tidak ingat, tidak memberi surprise. Ketika masih muda dulu, kamu sering memberi surprise yang membuat saya makin cinta. Itu salah satu contoh bagaimana mempertahankan keluarga. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga keluarga-keluarga Kristiani diberi kebijaksanaan dan kesetiaan untuk mengolah seluruh problem-problem keluarganya, sehingga semakin didewasakan, semakin bijaksana karena bisa mengatasi persoalan-persoalannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.